Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad April Aliansyah dengan nomor NPM 101204882. Saya dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang materi tentang komunikasi bisnis dengan tujuan untuk salah satu memenuhi syarat ujian tengah semester. Materi pertama yaitu ada komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi itu apa? Komunikasi secara luas adalah proses saling mengeluarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicatio, communico, communicare, artinya adalah membuat sama. Dalam bahasa Inggris, communication artinya suatu pertukaran informasi, konsep, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Yang kedua ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Tujuan komunikasi bisnis yaitu informing, persuading, dan collaborating. Unsur-unsur dalam komunikasi bisnis yaitu tujuan pertukaran dari komunikator ke komunikan, terus isi, media, lalu ke alat atau metode, dan akhirnya pencapaian tujuan. Materi kedua yaitu ada bentuk komunikasi bisnis. Pada dasarnya, ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Seperti dijelaskan di bawah ini. Pertama, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Contoh, membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Yang kedua, komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Contoh, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Tujuan komunikasi nonverbal menurut Thiel dan Boff dalam Excellence in Business Communication yaitu A. 1. Memberikan informasi, 2. Mengatur alur suatu percakapan, 3. Mengekspresikan emosi, 4. Memberi sifat melengkapi, menantang atau mengembangkan pesan-pesan verbal, kelima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, 6. Mempermudah tugas-tugas khusus. Materi ketiga yaitu ada perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri perencanaan tujuan audiens, ide, saluran pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi. Tujuannya dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuannya realistis, waktunya tepat, dan dapat diterima. Tujuannya juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketetapan waktu, dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dalam merencanakan suatu pesan bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh komunikator atau penyampaian pesan. Antara lain, 1. Penentuan tujuan. Mengapa itu tujuan harus jelas, yaitu keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memutuskan isi, keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Yang kedua ada analisis audiens, yaitu cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka, tetapi
Pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal lebih baru. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu melakukan pendekatan dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan pendekatan emosi audiens. Yang ketiga, ada penentuan ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, terlebih dahulu yang harus diidentifikasi adalah 1. Teknik brainstorming, 2. Storyteller's tour, 3. Random list, finding recommendation, worksheet, journalist approach, question, and answer change. Yang keempat, ada seleksi saluran dan media komunikasi. Yang pertama kan ada komunikasi lisan, yaitu umpan balik segera dapat diterima, pesan relatif sederhana dan mudah diterima, tidak memerlukan catatan yang permanen, audiens yang dicapai terbatas, interaksi dalam memecahkan masalah lebih mudah dilakukan. Yang kedua, ada komunikasi tertulis, umpan balik tertunda, pesan lebih rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang matang. Diperlukan catatan yang permanen, audiens yang dicapai dapat lebih luas, distorsi dalam penyampaian pesan dapat diperkecil. Karakteristik media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi lisan bisa melalui percakapan secara langsung, pidato, pertemuan, telepon, voicemail, audio tape dan video tape, telekonferensi dan video conference. Media komunikasi tulisan bisa berupa surat menyurat, memo, laporan, proposal, email, surat reguler dan khusus, dan fax mail. Materi keempat yaitu tentang penulisan dan revisi pesan bisnis. Teknik-teknik penulisan pesan bisnis yang pertama ada direct request, yaitu surat permintaan atau permohonan langsung, meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Yang kedua ada permintaan atau pesan-pesan rutin. Pertama dilakukan dengan pendekatan langsung atau direct approach. Kedua dilakukan dengan pendekatan tanya jawab atau ask question approach. Ketiga bersifat go news dan goodwill good news, bertujuan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan maupun mengembangkan strategi bisnis. Lalu materi tentang revisi. A. Keterampilan merevisi pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Substansi pesan, 2. Mengedit isi, 3. Pengorganisasian dan gaya penulisan, 4. Mengedit mekanika atau teknik penulisan, 5. Mengedit format dan layout. Yang kedua, pemilihan kata-kata yang tepat perlu diperhatikan pada saat pemilihan kata yang tepat sebagai berikut. 1. Pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. 2. Pilihlah kata-kata yang singkat. 3. Hindari kata-kata bermakna ganda. Yang ketiga, membuat kalimat yang efektif adalah bentuk kalimat yang dengan sadar dan disengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat. Perencanaan, pengorganisasian, dan perevisian pesan. A. Perencanaan pesan. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran. Pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi. Yang termasuk perencanaan pesan bisnis adalah yang pertama, pemahaman proses komposisi, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, pengorganisasian, yang keempat, merevisi, yang kelima, penentuan tujuan, yang keenam, mengapa tujuan harus jelas, yang ketujuh, tujuan komunikasi bisnis, yang kedelapan, cara menguji tujuan, dan yang kesembilan, yaitu analisis audiens. B. Pengorganisasian pesan. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, memotivasi, maupun praktis bagi audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator.
Yang C yaitu perevisian pesan. Setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan penulisan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi, penyempurnaan atau perbaikan atau revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketik atau kekurangan lainnya, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan bisnis secara efektif. Setiap pesan bisnis perlu diedit, baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya. Gaya penulisan yang efektif dimulai dengan pemilihan kata yang tepat. Memilih kata perlu diperhatikan antara lain, memilih yang sudah familiar, sudah dikenal secara umum, singkat, dan hindari kata yang memiliki pengertian ganda. 6. Yaitu materi yang terakhir adalah perencanaan, penulisan pesan positif, pesan negatif, dan persuasif. A. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan positif adalah dengan pendekatan langsung. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Keunggulannya, meningkatkan pemahaman secara komprehensif. 2. Menekan pada hasil analisa yang telah Anda lakukan. 3. Menghemat waktu bagi pembaca. Kelemahannya, 1. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. 2. Kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. B. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Yang pertama ada pesan good news tentang pekerjaan, 2. Good news tentang produk. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pembicaraan atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan seperti naik jabatan dan lain-lain. C. Menulis jawaban positif. Untuk memberi jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. 1. Suatu konfirmasi pesanan. 2. Menjawab permintaan informasi. Dan yang kedua atau B adalah strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news atau pesan-pesan negatif. Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penyampaian bad news, 2. Penerimaan pesan tersebut, 3. Menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Berikut ini adalah cara pengorganisasian pesan bad news, yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan audience centered tone. 2. Membantu audiens seperti mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Dan 3. Memilih perencanaan organisasional. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. C. Penyampaian bad news ke pelanggan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bad news, yaitu 1. Tetap bekerja sebaik mungkin. 2. Tetap menjaga instruksi dan informasi. 3. Tetap optimis dan percaya diri. D. Bad news tentang orang. Yang pertama yaitu ada penolakan menulis surat rekomendasi. 2. Penolakan lamaran pekerjaan. 3. Surat penolakan kredit. Dan yang ketiga ada perencanaan pesan-pesan persuasif. Penyampaian pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Tidak seperti permintaan rutin, pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Yang pertama yaitu analisis audiens. 2. Pertimbangkan perbedaan budaya. 3. Memilih pendekatan organisasional. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Komponen-komponen penting dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif antara lain
1. Menetapkan kredibilitas. 2. Kerangka argumentasi. 3. Memilih daya pemikat. 4. Mempertimbangkan etika. Yang C. Menulis permintaan persuasif. Yang terpenting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Contoh, surat permintaan peningkatan anggaran sebaiknya digunakan perencanaan organisasi AIDA. 2. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Contoh, komplain letter. Dan D. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu pesan penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, dan surat khusus lainnya. Yang pertama, ada perencanaan pesan penjualan. Ada beberapa cara, yaitu melalui pengiriman surat, brosur, sampel. Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan. Cirinya yaitu yang pertama, menarik perhatian. 2. Membangun minat. 3. Meningkatkan hasrat. 4. Memotivasi tindakan. Yang ketiga, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada mereka. 3. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. 4. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan bila banyak materi yang kurang jelas dan dalam penyampaiannya banyak yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.